Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun hampir 1% ke angka 7088. Selain video ini, kami juga mengupload dari video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membagikan dividen saham untuk pemegang sahamnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang mulai melepas saham hasil buybacknya. Dan secara pergerakan saat ini mulai melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIM. Saham WIM jika kita lihat hari ini turun 3% lebih ke harga 2.950. Jadi penurunan hari ini membuat WIM saat ini mencoba untuk turun di bawah support EMA 50 dan support di harga 3.000. Jadi cara pergerakan memang dalam satu bulan terakhir ini WIM mulai melemah. Sebelumnya masih berada di atas 3.500, tapi pelan-pelan mulai bergerak naik dan saat ini mencoba untuk menembus support EMA 50 dan mulai terkonfirmasi garis uptrendnya patah. Apabila memang terkonfirmasi satu minggu ini WIM gagal bertahan di garis EMA 50, sehingga harus hati-hati. Candle memang lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary penurunan hari ini, jika kita pantau malah ada sedikit akumulasi. Dan asing juga kita pantau satu minggu terakhir ini sebenarnya masih masuk akumulasi saham WIM. Jadi secara teknikal saat ini memang WIM harus hati-hati karena ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrendnya. Tapi karena saat ini belum terkonfirmasi WIM break support 3000 dan garis EMA 50, apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama terpantau masih bisa bertahan minimal di harga 3000. Dan kemarin atau hari ini memang keluar pemberitaan bahwa WIM baru mengalihkan 3,13 juta saham hasil buyback. Jadi hasil buyback sebelumnya mulai dilepas, pertama itu tanggal 30 Oktober dan yang kedua pada tanggal 30 November mulai dijual kembali saham hasil buybacknya. Dan untuk harga penjualan rata-rata untuk 30 Oktober itu di sekitar 3.700-an, yang tanggal 30 November di sekitar 3.400-an. Jadi ini memang saat di harga atas sudah mulai dijual sehingga harganya saat ini sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 3.000, paling aman usaha ada pertimbangkan untuk take profit apabila WIM ternyata masih gagal bertahan di harga 3.000. Karena apabila terkonfirmasi break support EMA 50 dan harga 3.000 ini, maka WIM berpotensi select untuk lanjut turun. Di target terdekat itu ada support 2.800, tapi untuk tren jangka menengah apabila konfirmasi garis EMA 50 berubah menjadi resisten, WIM masih ada potensi untuk menuju 2.400 sampai 2.500 nih. Jadi ada potensi untuk menuju zona support ini apabila berhasil turun di bawah garis EMA 50. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu walaupun ada akumulasi pada penurunan hari ini. Ini menurut saya masih belum aman selama terpantau WIM masih gagal naik di atas 3.000. Jadi paling aman apabila mau entry saat ini, tunggu WIM berhasil naik kembali di atas 3.000 baru coba ikut entry. Apabila gagal naik di atas 3.000, sebaiknya tunggu di sekitar zona support ini untuk entry-nya. Selanjutnya coba kita lihat gudang garam. Gudang garam juga jika kita perhatikan cara pergerakan saat juga masih terus melemah, masih terus bergerak downtrend. Dan saat ini telah turun di bawah harga 21.000 yang sebelumnya merupakan support dari saham gudang garam. Dan setelah turun sempat mencoba untuk bertahan, tapi ternyata hari Jumat kemarin sudah terkonfirmasi break. Hari ini masih lanjut turun 0,72% ke 20.650. Dengan target penurunan menurut saya ada potensi ke sekitar 20.000 sampai 20.500 untuk saat ini. Karena memang cara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk gudang garam bisa kita lihat asing juga masih masuk akumulasi dan terpantau ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi pada penurunan hari ini. Jadi sama untuk gudang garam walaupun ada akumulasi pada saat penurunan, tapi karena cara candle saat ini masih belum menarik untuk entry walaupun ada potensi untuk rebound. Apabila terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 21.000, menurut saya gudang garam cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah. Jadi menurut saya masih belum menarik untuk coba entry. Apalagi untuk sektor rokok saat ini juga belum ada sentimen positif. Jadi paling aman apabila kita mau coba entry saham downtrend, tunggu mulai sideways dulu dan mulai ada akumulasi. Apabila berhasil rebound, baru coba ikutan entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini.
Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya ACKL, jika kita lihat hari ini naik 0,97% ke 1040 dan sempat naik kembali mendekati resistensi ke 1080. Tapi candle hari ini juga menurut saya tidak oke, walaupun candle hijau, ini shadow ke atas sangat panjang dan resisten 1080 merupakan resisten kuat untuk NCKL saat ini. Jadi dalam 2-3 minggu terakhir ini NCKL mulai sideways karena masih tertahan resisten di 1080. Sedangkan untuk support MA50 140 sampai saat ini masih berupa support yang lumayan kuat untuk NCKL. Sehingga cara pergerakan ini masih sideways. Dan di bawah kedua garis EMA masih ada support psikologis di harga 1000. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat 3 hari terakhir mulai masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya terus melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk NCKL saya lihat cara pergerakan minggu ini masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1080. Tapi potensi untuk break seperti masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila NCKL ternyata masih kesulitan untuk melewati 1080 sampai 1100 minggu ini. Atau hold saja terus selama harga 1000 yang sedang berupa support psikologis tidak terlewati. Tapi paling aman karena saat ini masih sideways, pertimbangkan untuk take profit di sekitar resisten apabila gagal break, serta tunggu kembali di sekitar garis MA50 150 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya coba analisa saham RAM yang jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga mulai melemah dan mencoba untuk turun menembus support MA50 saat ini di sekitar 620. Jadi hari Jumat kemarin sempat turun lumayan dalam, tapi pada saat penutupan kembali berada di atas harga 600 yang saat ini memang masih berupa support. Jadi saat ini ada dua support 600 dan garis MA50. Tapi ingat, apabila ini terkonfirmasi RAM gagal bertahan di 600, maka RAM akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini terpantau malah ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau hari ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk RAM, apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya saat ini masih bisa dipantau karena harga 600 belum terkonfirmasi break. Jadi apabila minggu ini RAM terpantau berhasil naik kembali di atas 600, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 630 sampai 650. Atau hold saja terus selama 600 tidak terlewati. Tapi karena 600 saat ini berada di bawah garis MA50, tetap menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau RAM berhasil rebound dari 600 tapi kesulitan untuk melewati 650. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.